Itu kalau orang melihat bangsa jin itu ada namanya penampakan takhyili. Penampakan takhyili itu adalah yang melihat tersebut orang yang kerasukan jin. Maka untuk orang yang kerasukan jin, baik kerasukan jin itu ada 4 macam ya, ada 4 macam. Macam yang pertama namanya masun juz'i, kesurupan sebagian. Macam yang kedua namanya masun kulli, kesurupan total. Yang ketiga namanya masun to'if, kesurupan sesaat. Yang keempat namanya masun daim, kesurupan permanen atau semi permanen. Jadi ada orang yang sifatnya kesurupan sesaat, ma'wud begitu, lihat. Nah, maka sesungguhnya ada jin dalam dirinya sementara waktu. Untuk apa? Frekuensinya sama dengan frekuensi alam jin. Atau yang kedua tadi kesurupan yang sifatnya hanya sebagian, yang kesurupan matanya saja atau hatinya saja, sehingga kalau terpejam dia melihat penampakan bangsa jin. Tapi itu sesungguhnya takhyili, dihayalkan di dalam dirinya. Atau kemudian tadi masun daim, kesurupan permanen, orang menyebutnya anak indigo, jinnya di situ terus, sehingga dia sering melihat yang orang lain tidak mampu melihat. Maka sesungguhnya itu bukan penampakan yang sesungguhnya, itu dihayalkan oleh jin yang ada dalam dirinya, sehingga apa yang dia ceritakan itu adalah bentuk adu domba dari bangsa jin atau teror dari bangsa jin. Maka jangan percaya dengan anak indigo, karena setiap ucapannya tak ubahnya sedang menebarkan teror di kalangan manusia. Dia bilang di kamar mandi ada putih-putih. Nah, orang sudah mulai ketakutan tuh ke kamar mandi. Nah, tiba-tiba besok lagi cerita di depan pengimaman, apa? Tinggi besar hitam. Nah, orang jadi imam sudah mulai ketar-ketir. Besok lagi bilang di pojok dekat lemari, apa? Perempuan rambutnya panjang. Nah, jadi menebarkan teror. Padahal apa yang dia ucapkan itu sesungguhnya adalah apa yang dia lihat adalah jin dirinya sendiri yang ikut kepada dia sendiri. Kenapa? Karena itu posisinya sebenarnya sedang kesurupan. Karena orang-orang yang kesurupan itu ada saatnya mampu melihat jin, baik dalam keadaan terpejam atau dalam keadaan mata terbuka. Sehingga orang melihat itu ada yang dengan mata terpejam, ada yang dengan mata terbuka. Maka orang yang semacam ini perlu diruqyah. Nah, untuk apa? Agar dia terbebas dari pengaruh jin tersebut. Bukan malah diasah, ditakon-takoni. Nah, aku nang omah merintingi, coba nang nggonku deloken ana opone. Nah, maka nanti dia akan ngoceh itu. Ocehannya mesti macam-macam. Wah, ini jenengan merinting toh? Nang gegerasane abot toh ana sing njaluk gendong. Nah, jadi sudah mulai menebar cerita rekayasa. Memang yang dia lihat nampak seolah-olah nyata, tapi itu tak ubahnya adalah tipu daya setan yang ikut pada dirinya. Apalagi kalau kemudian kita sudah memasukkan cerita sebelumnya, maka penampakan itu sesuai dengan cerita sebelumnya. Maka salah satu di antara anak-anak indigo itu yang sudah parah ya, indigo kan ada yang sudah parah, ada yang belum. Yang sudah parah itu mudah untuk sugesti, mudah untuk ditipu. Nah, saya kadang kalau ada pasien anak indigo itu saya cek ini udah parah atau belum. Saya berpura-pura punggungnya berat. Nah, waduh berat sekali nih. Aduh, ada apa nih? Nah gitu tiba-tiba dia bilang, Ustadz itu genderuwo gede banget. Padahal saya tidak sedang ada genderuwo, cuma acting. Saya acting mas. Nah dia mak pelenggong. Oh, untuk apa? Untuk meyakinkan dia bahwa penampakan itu adalah tipuan. Nah, jadi untuk meyakinkan dia bahwa penampakan itu adalah tipuan. Nah, kadang acting kakinya, wah oleh melaku kok diseret-seret kayak, wah Ustadz digendoli, ulok gede. Nah setelah dia bilang gitu kita jalan biasa, saya acting. Nah jadi itu tadi adalah tipuan dari jinnya tadi, bahwasanya seolah-olah memang atas apa yang informasi yang kita masukkan itu akan direspon, lalu jinnya akan beraksi. Sehingga ketika jenengan kok tanya sama mereka mengatakan sering merinding nang gitok nang geger, nanti akan ada ilusi yang masuk dalam dirinya. Oh itu ono sing njaluk gendong. Nah, atau kita mengatakan saya setiap masuk kamar ini itu kok rasanya mencium aroma wangi. Nah dia nanti akan ada yang bayangkan di situ.
perempuan cantik, nah maka tidak usah dipercaya yang semacam itu. Tetapi kita meyakini bahwa memang manusia yang normal itu tidak mampu melihat bangsa jin, kecuali bangsa jin tersebut berubah wujud dan berpindah ke alam manusia, maka itu bisa dilihat. Kalau misalnya ada orang yang melihat dan orang lain tidak melihat, maka orang tersebut yang bermasalah. Karena kalau memang jin itu berpindah ke alam kita, maka semua bisa melihat.